Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Roy Suryo diperiksa Mabes Polri sebagai tersangka langsung sakit muntah-muntah. Terkait kasus penghinaan Roy Suryo bahwa stupa Buddha mirip Presiden Joko Widodo, dalam hal ini ada dua penghinaan. Satu, menghina Presiden Joko Widodo. Dua, menghina stupa Buddha mirip dengan Presiden Joko Widodo selaku manusia biasa. Padahal stupa Buddha patung suci, sesembahan umat Buddha. Atas kasus penghinaan stupa Buddha, Roy Suryo sudah dipanggil polisi 3 kali, tetapi mangkir dari panggilan polisi dan tidak mau memenuhinya. Lalu polisi melakukan upaya paksa dengan menangkap Roy Suryo, lalu dibawa ke kantor Mabes Polri. Dan 1 hari sebelum Roy Suryo diperiksa, polisi malam harinya diperiksa polisi. 1 hari sebelum Roy Suryo diperiksa polisi, malam harinya katanya tidak bisa tidur karena mengingat ancaman hukumannya sampai 10 tahun dan akan menginap nanti di dalam tahanan tersebut. Itulah mungkin ingat-ingatnya sehingga dia tidak bisa tidur sampai dia stres berat. Karena dia stres berat tersebut tentu tidak bisa tidur. Besok harinya setelah diperiksa polisi di ruang penyidikan, muntah-muntah, lalu tidak kuat jalan, lalu pakai kursi roda. Sakitnya Roy Suryo perlu dipertanyakan. Ada dugaan strategi Roy Suryo dengan muntah-muntah akan disuruh pulang ke rumahnya dan pemeriksaan akan dihentikan karena orang dalam keadaan sakit tidak boleh diperiksa. Dan benar juga bahwa setelah selesai Roy Suryo diperiksa langsung disuruh pulang ke rumah dan berobat dan beristirahat karena katanya dia diperiksa dokter, tekanan darahnya tinggi dan lain sebagainya sehingga perlu dia banyak istirahat. Ada dugaan semula Roy Suryo kebal hukum karena kasusnya sudah agak lama tidak diproses polisi. Ada dugaan karena kader Partai Demokrat dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Setelah polisi menangkap dan memeriksa Roy Suryo, masyarakat senang, rupanya tidak kebal hukum. Itulah yang saya lihat soal Roy Suryo ini, di mana terkait kasus penghinaan Roy Suryo bahwa stupa Buddha mirip Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini ada dua penghinaannya. Penghinaan pertama, menghina Presiden Joko Widodo dan ancaman hukumannya cukup berat, di atas 5 tahun, karena itu diterapkan nanti undang-undang khusus yang berlaku pada presiden dan wakil presiden. Itu sama saja dia menghina lambang negara, karena Presiden Joko Widodo kan sebagai lambang negara dan setiap warga negara Indonesia harus ikut melindunginya. 2. Menghina stupa Buddha mirip Presiden Joko Widodo selaku manusia biasa, padahal stupa Buddha patung suci, sesembahan umat Buddha, sehingga ini juga ada juga yang melaporkan masalah ini karena dia patung umat Buddha yang melaporkannya karena sesembahan mereka dihina Roy Suryo tersebut. Atas kasus penghinaan stupa Buddha, Roy Suryo sudah dipanggil polisi 3 kali. Pertama dipanggil tidak hadir, kedua dipanggil tidak hadir, sampai ketiga tidak hadir dipanggil. Lalu dengan panggilan tersebut lalu dipanggil lagi. Lalu polisi melakukan upaya paksa dengan menangkap Roy Suryo. Lalu dibawa ke Mabes Polri untuk diperiksa. 1 hari sebelum Roy Suryo diperiksa polisi, malam harinya tidak bisa tidur karena mengingat ancaman hukumannya sampai 10 tahun akan tinggal di rumah tahanan nanti. Jadi penuh pergolakan dalam hatinya sehingga timbul rasa ketakutan yang berlebihan, takut berlebihan. Besok harinya setelah diperiksa polisi, muntah-muntah,
lalu tidak kuat jalan, lalu pakai kursi roda. Nah, ini lalu pakai kursi roda dia, mungkin karena tidak bisa tidur itu dia sampai muntah-muntah. Sakitnya Roy Suryo ini perlu dipertanyakan. Ada dugaan strategi Roy Suryo dengan memuntah-muntah akan disuruh pulang ke rumahnya, dan pemeriksaan akan dihentikan karena orang dalam keadaan sakit tidak boleh diperiksa. Ada dugaan semula Roy Suryo kebal hukum karena kasusnya sudah agak lama tidak diproses polisi. Ada dugaan karena kader Partai Demokrat dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi dianggap besar pengaruhnya. Setelah polisi menangkap dan memeriksa Roy Suryo, masyarakat senang. Rupanya Roy Suryo tidak kebal hukum, sama saja dengan manusia lain. Kalau berhadapan dengan hukum sama aja tindakannya. Harapan saya Roy Suryo ikuti saja semua acara pemeriksaan perkara, jangan melakukan perlawanan yang akan membawa kesulitan atas dirinya sendiri. Sekian dan terima kasih.